Alhamdulillah liman jalanil mudhari fi amrihil madi wal munazil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Dalam kehidupan kita ini sebagai seorang manusia, pastilah manusia ini ada melakukan suatu kesalahan, dan kesalahan ini baik itu disengaja maupun tidak, itu pasti melakukan kesalahan. Maka sebagai seorang manusia yang banyak salah ini atau ada kesalahan ini, mungkin kita bisa melakukan suatu pertaubatan. Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang bagus. Ayat ini menarik karena diawali dengan alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu senantiasa mengedepankan peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan tubuh, bertaubatlah. Bertobatlah kalian taubatan nasuha, dengan taubat yang bagus. Ini maknanya apa? Maknanya adalah ada orang yang beriman itu juga dia bersalah, maka diingatkan oleh Allah untuk bertaubat. Dan taubatnya pun diingatkan juga dengan keadaan taubat yang bagus, yang nasuha yang bagus. Berarti ini maknanya ada orang itu yang taubat tetapi tidak bagus. Tidak bagusnya apa? Karena memang dia itu taubatnya ya kadang melakukan, bisa diulang lagi, dilakukan, diulang lagi. Nah, taubatnya ini yang bagus. Kenapa? Dengan begitu kita akan bisa melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan juga dengan baik. Nah, bagaimana cara kita ini bertobat? Cara bertobat yang pertama ada dua hal, satu kepada Allah, yang kedua kepada manusia. Maksudnya kesalahan kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Maka dengan Allah ini kita satu berhenti dari melakukan itu. Yang kedua merasa kapok, katakanlah, merasa sudah berat untuk tidak, dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Jadi tiga hal ini penting, dia berhenti, kemudian dia merasa bersalah betul, dan yang kemudian yang ketiga dia tidak akan mengulangi lagi. Tetapi yang keempat ditambah satu, yang sesama manusia, dia harus mendatangi manusia itu sendiri. Maka ketiga dan keempat ini yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi itu. Oleh karena itu pertaubatan ini yang harus kita laksanakan, karena sebagai manusia ini pasti kita melakukan kesalahan itu, kemaksiatan itu pasti. Maka ketika kita menghadapi itu, segeralah kita ini bertobat. Dan tobat itu kalau kita dalam keadaan yang dosa-dosa kecil bisa kita hilangkan dengan zikir, dengan berdoa kepada Allah, insya Allah dihapuskan. Tapi kalau itu dosa besar, maka segeralah kita untuk berhenti, kemudian tidak mengulangi. Dan yang ketiga merasa bersalah, ini bagian daripada itu. Maka yang keempat, sesama manusia, maka harus kita selesaikan tugas kita dengan manusia tersebut. Mungkin kita punya sangkut paut, maka kita pun juga meminta maaf kepada mereka. Inilah hikmah daripada kita bertobat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai sebagai manusia kita pun juga banyak dosa dan lalai dengan dosa itu, karena dosa itu semakin ditumpuk juga akan semakin banyak. Aku lupa lihat, astagfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.